Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 dengan anggota saya Intan Wahyuningsih, kemudian Ahmad Akbaruddin Rabbani, dan Septiana Putri Talentin. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang aplikasi Otter. Otter adalah salah satu aplikasi yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk merekam audio atau video dan kemudian mengubahnya ke dalam teks secara real-time, sehingga sangat berguna untuk kegiatan meeting, interview, kegiatan perkuliahan, dan percakapan penting lainnya yang mungkin perlu kita catat. Otter juga dapat dihubungkan dengan beberapa aplikasi seperti Zoom-as, Dropbox, Google, dan Microsoft. Otter dapat diakses melalui aplikasi baik untuk iOS atau Android dan juga web dengan alamat otter.ai. Aplikasi dan web interface dari Otter dibuat oleh perusahaan bernama AI Sense Inc. Namun, Otter hanya dapat digunakan untuk percakapan berbasis bahasa Inggris. Dalam aplikasi ini, terdapat versi free atau basic dan versi berbayar atau yaitu versi pro dan bisnis. Untuk free version, kita mendapatkan durasi selama 600 menit per bulan. Untuk tampilan dari website Otter, yaitu seperti berikut. Selanjutnya, untuk produk dan bagaimana cara menggunakan Otter akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kami juga akan menjelaskan tentang produk yang ada di Otter. Produk-produk itu antara lain ada 3, yaitu Otter for Individu, Otter Business, dan juga Otter for Education. Yang pertama itu ada Otter for Individu. Nah, Otter for Individu ini digunakan untuk perseorangan. Ketika kita akan mengklik Otter of Individu ini, itu tampilannya akan seperti ini, muncul untuk suruh buat akun. Lalu yang kedua itu ada Otter Business. Nah, dengan Otter Business ini, catatan meeting atau rapat itu dapat menjadi lebih mudah. Dari Otter ini, kita itu bisa menggunakan bebas membuat catatan dan juga bergabung secara otomatis ke rapat yang telah kita pilih. Serta kita dapat membuat catatan rapat secara langsung. Nah, seperti yang terlihat di The New York Times, Forbes, etc., dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada Otter Assistant. Otter Assistant ini secara otomatis bergabung dengan rapat Zoom, membuat catatan, dan juga membagikannya kepada peserta rapat untuk meningkatkan kolaborasi tim secara real-time. Lalu ada Automatic Summary atau ringkasan otomatis. Nah, Otter ini secara otomatis itu menyediakan analitik rapat dan juga kata kunci dari ringkasan. Selanjutnya ada live transcription atau transkripsi langsung. Dengan live transcription ini, peserta itu dapat membuka transkrip langsung dari Zoom untuk follow atau mengikuti, dan juga untuk scroll ulang, serta membaca dengan kecepatan mereka sendiri. Lalu ada Otter untuk mendukung alur kerja. Nah, Otter ini tuh dirancang secara intuitif untuk integrasi tanpa batas dengan aplikasi kalender dan juga rapat video favorit dari penggunanya. Serta Otter Business ini tuh juga telah dipercaya oleh tim terbaik dunia ya, teman-teman. Lalu lanjut yang ketiga itu ada Otter for Education. Nah, Otter for Education ini tuh merupakan versi baru dari Otter Voice Meeting Notes
yaitu pencatatan transkripsi secara langsung yang dirancang untuk universitas dan juga lembaga pendidikan tingkat tinggi yang lainnya. Lalu, Author for Education ini tuh juga telah digunakan untuk ribuan siswa menggunakan catatan rapat suara dari author ini untuk membantu membuat catatan selama kuliah, terus menyalin wawancara penelitian, dan juga sebagainya. Nah, kenapa sih author ini digunakan untuk edukasi? Why author for education? Di sini ada 3 alasan ya. Yang pertama tuh author does more for less. Author ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih berfitur lengkap, dapat digunakan dan juga lebih ekonomis daripada pencatat alternatif yang dirancang untuk kelas. Ini tuh dapat diaktifkan di lingkungan apapun melalui aplikasi seluler atau browser. Selanjutnya, author itu inklusif. Transkrip untuk kuliah ini dapat di-streaming secara real-time. Lalu selanjutnya, author gives you more control. Nah, author ini memberikan lebih banyak kendali. Author memberdayakan institusi dengan manajemen akun, berbagi, dan kontrol izin. Pendidik dapat diberikan kendali atas siapa yang dapat mengakses transkrip langsung yang telah mereka rekam, dan juga bebas memilih untuk dibagikan. Itu tadi penjelasan dari produk dari author ya. Selanjutnya, kami akan juga akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan author secara langsung yang akan dipraktekkan oleh teman kami. Silakan. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan tentang gambaran umum dan beberapa produk yang ditawarkan dari aplikasi Author AI. Nah, di sini saya mau menjelaskan buat teman-teman yang mau mencoba aplikasi Author AI. Di sini saya akan menggunakan yang versi basic atau versi gratisnya. Baik, kita daftarkan diri dulu. Yang pertama, kita sign up, klik sign up. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa mendaftar menggunakan akun Google, akun Microsoft, atau bisa juga dengan akun Apple. Atau misalkan kalian punya akun Yahoo, bisa langsung diketikkan di sini. Nanti disuruh memasukkan password dan nama. Nah, di sini saya menggunakan akun Google karena memang banyak yang memakai. Kita klik. Pilih akun Google yang dari kalian. Nah, di sini tentang perizinan, kita izinkan saja, kita allow. Nah, setelah itu kita langsung dibawa ke halaman utama Author AI. Nah, yang ini untuk versi perorangan atau individual. Nah, apa aja yang ada di versi ini? Kita bisa lihat di account setting, lalu di plan, tempat plan. Nah, yang basic ada 3 fitur, berikut juga ada yang pro yang lebih banyak, yang bisnis, lalu ada juga yang enterprise. Nah, untuk yang versi basic, yang pertama kita bisa merecord dan mentranskrip secara langsung. Lalu yang kedua, kita bisa mencari dan memutar kembali recording yang kita ada. Nah, selain itu kita juga bisa meng-highlight dan memasukkan komentar ke transcript yang sudah kita buat. Oke, kita langsung ke My Conversation. Sini kita bisa langsung start recording. Nah, misalkan kalian sedang membuka Zoom atau aplikasi meeting lainnya, nah kita bisa langsung merecord kembali, ini mentranscribe, jadi langsung suara-suara pembicaraan yang ada langsung tertuliskan di sini. Karena emang hanya
mendukung bahasa Inggris. Jadi kalau memakai bahasa lainnya munculnya bahasa Inggris dan random. Nah, kalau misalkan menggunakan bahasa Inggris nanti akan lebih tepat. Contohnya aja ya, singkat. Misalkan, hello, we are from group 5. In this video, we will introduce you about Otter AI. Here, I want to explain you about transcribing. Thank you. Oke, nah di sini nanti tertulis langsung. Nah, kita bisa langsung stop aja karena udah cukup. Nah, untuk melihat hasil transcribe-nya kita klik. Nah, ini hasil transcribe kita tadi dan itu berdasarkan menit tentunya. Nah, tadi kan ada beberapa fitur, misalkan kita bisa meng-highlight. Kita hold, menggunakan klik kiri, lalu ada tanda titik menggunakan ini, highlight. Lalu kita bisa memberikan komen. Misalkan ini kita kasih komentar. Yes. Lalu kita klik komen. Nah, untuk melihatnya kita bisa klik tadi yang di highlight, ada muncul di sini. Nah, ini gunanya misalkan kita ingin memilih catatan yang lebih penting, jadi highlight. Nah, untuk komentar misalkan kita ingin juga memberikan itu komentar setiap kata-kata, karena kan kalau misalkan recordnya lama juga ini percakapannya juga banyak, tidak hanya speaker satu doang, kan ada beberapa pembicara juga. Nah, di situ bisa kita highlight dan kita beri komentar biar lebih mudah. Nah, selanjutnya tadi bisa record secara langsung. Nah, yang kedua kita bisa mengimport, misalkan ada video atau lagu atau record, tentunya yang bahasa Inggris ya, record meeting yang bahasa Inggris, agar bisa terdeteksi lagi. Nah, kita klik di import audio atau video. Nah, untuk yang versi gratis itu kita bisa mengimport sampai 3 kali. Di sini saya sudah menggunakannya tinggal 1. Oke, kita bisa mencari filenya dengan klik browse file. Nah, kita pilih aja. Ini misalkan contohnya lagu, tapi dalam bentuk video. Ini sedang mentranskrip, mengupload dulu, lalu ditranskrip nantinya. Ini tergantung durasi ya, kalau videonya lama nanti transkripnya juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena untuk menyingkat waktu, aku langsung transkrip aja langsung. Tapi nantinya tidak semuanya yang tertranskrip, hanya sebagian aja awal-awal. Nah, ini sudah muncul bentuknya lirik lagu ya, yang tadi sih. Nah, karena tadi lagu bahasa Inggris jadi terdeteksi juga. Tapi untuk ini bahasanya mungkin tidak tepat yang ditranskripsikan karena mungkin ada suara-suara lain dari lagunya. Tapi kalau bentuknya record atau itu yang jelas biasanya langsung terdeteksi. Nah, sekian. Terima kasih atas perhatiannya.
Kami dari kelompok 8, apabila ada kesalahan dalam kata dan tindakan, kami mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.